Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba teman-teman, welcome back to Iki Bayrak Official. Oke, hari ini Iki Bayrak akan mengajak kalian untuk berhitung. Dan kalau kalian suka berhitung dalam bahasa Indonesia kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain-lain. Nah, sekarang Iki Bayrak akan mengajak teman-teman untuk berhitung dan mengenal bilangan atau sayılar dalam bahasa Turki dan sıralama. Oke, sudah siap? Jadi hari ini kita akan belajar tentang sayılar dan sıralama. Ya, sayılar ve sıralama, yaitu bilangan dan peringkat. Oke, yang pertama satuan dulu ya, dari angka 0. Oke, 0 itu sıfır. Ya, sıfır. Kemudian 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, on. Oke, yang kedua, sekarang kita akan belajar tentang belasan. Nah, gimana sih belasan dalam bahasa Turki? Nah, belasan dalam bahasa Turki itu hanya ditambahkan kata on di depan angkanya ya. Kayak contohnya 11 on 1, 12 on 2, 13 on 3, 14 on 4, 15 on 5, 16 on 6, 17 on 7, 18 on 8, dan 19 on 9. Oke, sekarang kita belajar tentang puluhan. Nah, puluhan kita akan mulai dari angka 20. 20 20, 21 21, 22 22, dan seterusnya hanya ditambahkan 20 ya. Kemudian 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, dan 90 90. Oke, sekarang yang keempat, ratusan. Ya, 100 dalam bahasa Turki 100. Ya. Kemudian 101 101. Nah, ini jangan salah ya. Jadi jangan dibacanya 100. Nah, itu salah. Beda lagi ya. Jadi kalau misalkan ada yang 101, contoh 101 ya. Itu jangan 100. Nah, itu salah, beda. Jadi kita bacanya 101. Ya. Kemudian 106 106, 109 109, 200 200 ya. Kemudian ribuan, yang pertama 1000 itu bin ya, dalam bahasa Turki 1000 itu bin. Kemudian 1500 1500. Nah, ini juga sama, jangan bin ya, salah. Jadi kita bacanya 1500. Oke, kemudian 2340 2340. Oke, kemudian 1994 1994. Kemudian 2024 2024. Nah, setelah kita belajar tentang sayılar atau bilangan, nah sekarang kita akan belajar tentang sıralama ataupun peringkat dalam bahasa Turki ya. Kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia itu seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Turki grammarnya gampang sekali teman-teman. Oke, kalau bilangan huruf terakhirnya konsonan, maka menggunakan grammar önce, inci, unju, unju ya. Jadi kalau misalkan ada bilangan huruf terakhirnya konsonan,
maka menggunakan enje, inje, unju, dan unju. Nah, sedangkan kalau misalkan bilangan tersebut diakhiri dengan huruf vokal, maka menggunakan enje, enji, enju, dan enju. Oke, tapi tetap ya harus memperhatikan mana huruf vokal dan mana huruf inje, jadi harus disesuaikan. Oke, contoh kita lihat di sini. Saya kasih contoh ya, dari pertama sampai 10 ya. Oke. Bir itu 1, birinji pertama ya. Kemudian iki itu 2, ikinji itu kedua. Oke, kemudian üç itu 3, üçüncü itu ketiga. Oke, kemudian dört jadinya dördüncü keempat. Kemudian beş 5, beşinci kelima. Kemudian altı 6, altıncı keenam. Kemudian yedi itu 7, jadi yedinci ketujuh. Kemudian sekiz itu 8, jadi sekizinci, jadi ke-8. Kemudian dokuz itu 9, dokuzuncu ke-9. Kemudian 10 itu onuncu, jadinya ke-10. Dan seterusnya, hanya ditambahkan grammar yang sudah dibahas di atas ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini saya akan bahas sedikit tentang catatan ataupun not ya. Oke, yang pertama adalah untuk angka 4 ya, dalam seralama atau peringkat terjadi peleburan huruf ya, yaitu dari huruf T ya, dört, menjadi T-nya itu berubah jadi D ya, jadinya dördüncü bukan dördüncü ya. Bisa kalian lihat contohnya di atas tadi. Kenapa? Karena bagi orang Turki membacanya dengan huruf T itu agak sulit, jadinya ada istilah peleburan ya. Jadi dari huruf T berubah jadi huruf D, jadi bukan dördüncü tapi dördüncü gitu ya teman-teman. Kemudian not yang kedua, angka yang tidak ada titiknya ya dalam penulisan ya. Kalau misalkan ada angka atau bilangan yang ditulisnya tanpa titik ya, berarti itu angka biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ada titiknya ya, setelah huruf 1 ada titiknya, berarti itu bilangan peringkat ya atau seralama. Nah, contohnya nih di sini bir itu ya nggak ada titiknya, ya itu berarti 1 ya. Kemudian 2, nah itu juga dalam penulisannya tidak ada titiknya, jadi itu iki namanya atau 2 ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini 1 kemudian ada titiknya, itu juga itu namanya birinci, kita sebutnya birinci atau pertama. Kemudian contoh yang kedua juga, setelah huruf iki angka 2, ikinci ada titiknya, nah itu sebutnya bukan iki tapi ikinci, jadinya kedua teman-teman ya. Jadi dalam penulisan bilangan dalam bahasa Turki perbedaannya seperti itu. Kalau misalkan setelah bilangan atau angka tidak ada titiknya, berarti itu adalah bilangan biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan setelah angka ada titiknya, berarti itu bilangan peringkat ataupun seralama. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, pada video kali ini kita sudah belajar tentang sayılar, bilangan ataupun seralama peringkat. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Görüşürüz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.